alat untuk menangkap hujan itu tahu luasnya itu berapa. Ya kan? Yang udah jelaskan kalau kita punya alat kan sudah kita hitung kan atau kita ukur diameter untuk nangkap hujan itu berapa. Kalau diameternya sudah tahu, air yang tertangkap di dalamnya itu udah pasti kita dapat menghitung kan? Jadi air yang di dalamnya itu kita ukur ya kan dengan gelas ukur ya. Berapa volumenya? Kalau volumenya dapat, berarti kan ketinggiannya dapat. Yang D-nya tadi kan ketinggian air tadi kan? Ya. Semuanya itu adalah dalam ukuran milimeter. Jadi bagaimana cara kita ya melakukan pekerjaan itu kan? Jadi kalau kita pagi ya, pagi ini kan pagi misalnya jam 8 ya. Kalau hujan semalam kita ukur kan berapa ya kan? Berapa volumenya. Terus besok itu besok kira-kira lebih kurang jam 8 kita lihat juga kalau dia hujan ya kan. Nah, jadi dapatkan volumenya dapat. Jadi hujan ya setiap tanggal berapa itu terdeteksi kan, itu terukur oleh kita. Terus bagaimana cara meletakkan daripada alat itu seperti apa ya? Sebenarnya alat itu diletakkan di tanah lapang ya kan? Kemudian diamankan, jangan sampai dia jatuh atau dia roboh ya. Nah, apa namanya alat itu ada dua macam kan? Tadi kan dijelaskan bahwa ambarometer manual terdiri daripada dua jenis ya. Jadi manualnya itu ada dua jenis ya. Ada penakar hujan ambarometer biasa, kemudian ada namanya penakar hujan ambarometer observatorium ya kan? Itu kalau dia manual ya kan? Lanjut. Sekarang ambarometer manual. Penakar hujan ambarometer biasa ya. Alat ini ya masih sangat sederhana ya. Yang saya bilang tadi itu dibuat dari apa? Itu dibuat dari plat seng ya dengan tinggi 60 cm. Anda sudah lihat belum? Ada di mana itu tempatnya? Pernah lihat nggak? Di lab mekanika fluida. Pernah lihat nggak? Kalau di Palembang ini pernah lihat nggak? Hah? Itu kalau Anda ke kampus ya, di lapangan itu, di lapangan apa namanya, bola kaki itu kan ada bank kan, bank apa namanya, BPDSS kan di depan ya, sebelah kiri itu ada alat, ada alat pengukur curah hujan itu ada. Pernah lihat nggak? Belum, Pak. Kalau Anda ke kampus Bukit ya kan, di lapangan itu ya, dekat apa namanya tribun itu ya, di depan tribun ya, di depan tribun itu sebelah kiri itu ada itu di dalam pagar ya, di dalam pagar apa namanya behel itu kan ada itu. Contoh barangnya ada. Nah, itu yang terbuat daripada plat seng kan. Kemudian ada juga yang terbuat daripada pipa paralon kan, itu terserah dengan kita mau buatnya dari apa. Yang paling penting itu kan diameternya, diameter penangkapannya itu tahu berapa. Jadi harus tahu kan kita yang mau kita pasang itu diameternya berapa, nanti air yang tertampung itu berapa, itu otomatis kita akan tahu berapa curah hujannya atau ketinggiannya atau nilai D ya. D ya. D itu singkatan dari apa itu?
Coba yang tahu, D itu singkatan dari apa kira-kira? Tadi saya bilang itu tinggi air, ya. Tinggi air yang tertampung di dalam alat penangkap curah hujan, kan? D, kan? Pak Riansah. Mana Pak Riansah? D itu apa? Singkatan dari apa kira-kira? Tadi udah dibilang bahwa ya ketinggian air di dalam ketinggian air atau tingginya curah hujan itu simbolnya tuh D, kan? Kira-kira singkatan dari apa? Diametro. Tinggi, kan? Tinggi air, kan? Tinggi air atau apa namanya, tinggi air atau curah hujan itu dinyatakan dalam D, kan? Tadi saya bilang itu kan D itu adalah ketinggian, kan? Volume dibagi diameter, kan? Ya enggak? Jadi D-nya itu sebenarnya apa? Itu adalah singkatan dari apa? Bahasa Inggris itu apa? Itu singkatan daripada kedalaman, depth, ya. Jadi artinya ya, tadi saya bilang itu ketinggian airnya, kan, tapi sebenarnya kalau di dalam air itu kan itu namanya kedalaman, ya. Itu kan kayak gitu, kan. Kenapa? Kalau kedalaman berarti kita ukur dari permukaan, kan, sama, ya enggak? Jadi tinggi curah hujan itu singkatannya D, ya, satuannya milimeter. Itu harus ingat itu, ya. Jangan sampai nanti ya membuat persamaan atau membuat rumus nggak ngerti. Yang kita tulis itu apa? Dan dari mana? Nilainya itu dari mana? Kan sudah tahu tadi, kan? Volume dibagi diameter, ya kan? Itu kan hitung-hitungan waktu kita di SD itu tuh, kan? Cari volume gimana? Kalau dia silinder, kan? Luas permukaan silinder, ya kan? Kali tinggi, itu kan volume, kan? Nah, sekarang kalau tingginya berarti volume dibagi diameter daripada silinder itu. Volume dibagi luas daripada permukaan silinder itu akan mendapatkan D. Jelas nggak itu? Nggak ada yang itu hitungannya tuh yang yang hebat tuh nggak ada, itu biasa aja itu. Cuman yang kita berjalan, kan, pemikiran kita, logika itu harus jalan, ya kan? Jadi mahasiswa itu pikirannya itu yang perlu, kan, yang rumus itu banyak itu di buku itu, rumus segala macam, kan, tinggal Anda baca aja itu. Nah, itu adalah prinsip daripada cara kita menghitung, ya. Berapa sih ketinggian daripada curah hujan itu? Itu kan kayak gitu, kan, prinsipnya, kan? Nah, ini parameter harus dihitung, yaitu luas mulut penakar, ya, serta volume air hujan yang tertampung di dalam penampung, ya kan? Kenapa? Supaya kita tahu dengan depth-nya atau D-nya atau ketinggian air, ya kan? Nah, alat ini ya biasa ya diletakkan di ketinggian lebih kurang semeter 20 ya, atau 120 sampai 150 cm, ya. Contoh barangnya, kalau Anda ke kampus, ya kan? Ya. Dekat tribun, ya, sebelah kiri Anda tengok itu ada di pagar itu. Itu namanya alat, ya. Alat penakar hujan, ya. Alat untuk nangkap curah hujan, ya kan? Jadi alat ini adalah manual, kan? Itu tidak bisa kita melakukan pencatatan secara otomatis. Kalau otomatis itu kan dicatat sendiri, ya kan? Siapa yang mau bertanya sampai di sini nih? Gimana cara melakukannya? Gimana cara memasangnya? Kemudian bagaimana cara ya melihat atau mencatat daripada hasil hujannya? Jadi Anda harus tahu itu kalau ditanya gimana caranya.
Belum untuk menghitung curah hujan itu nanti ya, bahwa dia tuh banjir atau tidak banjir, atau dia mau dibuatkan apa saluran atau tidak, atau bagaimana kan, ini baru caranya dulu seperti apa. Itu Anda harus tahu itu. Jadi contoh barangnya itu kalau di Palembang ya, di depan tribun lapangan bola kaki ya, sebelah kiri. Kalau nggak tahu tanya dengan satpamnya. Orang tukang rumput aja tahu itu. Kalau ditanya ini apa Pak? Tahu dia pasti. Izin tanya Pak. Silakan. Mengenai alat umbrometer biasa ini, di sini kan kata kuncinya itu tingginya 60 cm. Kalau pakai pelat, sedangkan kalau paralon 100 cm. Berarti untuk dimensi yang lain selain tinggi, kita memiliki kebebasan untuk membuat alat tersebut. Kemudian alasan mengapa harus ketinggiannya 120 atau 150, kenapa tidak lebih atau tidak kurang. Dan faktor apa yang harus diperhatikan kalau kita menggunakan alat ini di lapangan agar data yang didapat itu valid. Terima kasih Pak. Jadi begini ya, kalau dia dari apa tadi, dari steng itu tingginya 60 cm ya. Itu sebenarnya itu yang kita buat itu 60 cm ya, tapi di lapangan itu ya di bawahnya kita buatkan fondasi ya. Jadi mungkin dia itu ketinggiannya lebih kurang lah itu ya. Namanya 120 sampai 150 itu sama ya. Itu diletakkan di lapangan ya kan. Arti di lapangan itu ya tidak ada pengaruh dari daun-daun kiri kanan ya kan. Jadi benar-benar dari atas ya. Air yang jatuh itu benar-benar air hujan ya, bukan ditetesi oleh air dari daun atau ditetesi air dari atap ya. Itu satu ya. Kemudian ya, itu ya pengaruh angin ya, itu harus diperhatikan. Jadi kalau dia tinggi ya kan, kalau dia tinggi pengaruh angin itu akan mempengaruhi, sebab begini ya, air yang jatuh itu belum tentu dia tegak lurus ya kan? Ya kan? Kenapa? Karena dia kan ada angin kan? Mungkin dia miring kan sehingga dia masuk atau diterima oleh oleh diameter atau mulut daripada alat pengukur tersebut ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau dia kerendahan ya kan? Kalau dia kerendahan misalnya kan, air yang jatuh di sekitar itu kan ada percikan kan. Kalau dia kerendahan nanti percikannya tuh masuk ke dalam ya. Makanya itu ya udah diperkirakan, udah diteliti ya ketinggiannya ya lebih kurang seperti itu. Itu aja ya. Jadi yang penting itu kan tidak boleh kena naungan ya kan. Tidak boleh ada tetesan dari atas atau dari atap ya. Benar-benar dari tengah lapangan. Kenapa yang harus kita tangkap itu air yang hujan kan, bukan yang air yang jatuh dari daun. Jadi harus kita perkirakan kalau dia di sebelah sananya tuh batang kayu, di sini batang kayu itu nggak bisa, itu harus benar-benar ya dia itu tidak terpengaruh ya. Jadi begini apa namanya ya, di antara gedung pun tidak bisa itu. Kenapa? Nanti ada datang angin ya, yang air hujan terbawa oleh angin itu nggak masuk dia di situ. Gedung itu mungkin boleh cuman sudah terukur ya. Jadi kayak gini ya. Makanya begini ya kan, kita harus tahu apa namanya kecepatan angin di situ berapa. Kalau air itu kena angin itu ya kan, kalau dia terlindung dari gedung, airnya nggak masuk itu nggak bisa ya kan. Jadi sebenarnya untuk menghitung letak atau posisi dari alat itu juga kita perhatikan juga faktor-faktor di sekitarnya. Makanya itu ditaruhnya di lapangan yang tidak terkontaminasi atau terpengaruh oleh benda-benda yang lain ya. Sudah cukup.
Jadi kalau orang bilang kenapa harus di lapangan terbuka, ya itu kan supaya dia tidak terpengaruh dengan yang lain. Siapa yang mau bertanya lagi, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Kenapa nggak ditaruh aja di atas gedung supaya aman? Nggak bisa. Kalau di gedung kayak gini ya, artinya kalau dia angin kuat bisa-bisa nggak dapat dia. Kenapa? Yang kita takar itu yang bakal air mau jatuh ke permukaan tanah, ya kan? Karena kalau dia jatuh di permukaan tanah itu akan kita hitung nanti berapa yang terinfiltrasi, berapa yang terevaporasi, berapa yang jadi aliran permukaan atau run off, kan kayak gitu. Kalau dia di atas gedung sana misalnya lantai 8 atau kira-kira 20 meteran di atas, nggak ngerti kita gimana menghitung run off-nya. Lanjut. Nah, tadi ada yang namanya manual barometer biasa, kemudian ada juga yang namanya barometer observatorium kan. Jadi ini kalau dia observatorium ya di dalamnya ya di konstruksinya itu sudah ada alat ya atau sudah ada tabung sehingga air yang tergenang di dalam itu langsung kita baca. Jadi begitu kita lihat itu sudah kita baca kan? Artinya yang skala gelas ukurnya sudah tahu ketinggiannya berapa. Nanti kita buatkan skalanya ketinggiannya berapa, nanti berapa jumlahnya kan kayak gitu. Jadi yang itu yang kebanyakan kita pakai di Indonesia kan. Itu agak modern sedikit. Artinya di alat ukur itu sudah kelihatan dari luar ya, sudah ada skalanya kan, pembacaannya kayak Kayak mistar itu loh. Kayak meteran itu udah ada tulisannya di situ. Tinggal kita baca aja berapa ketinggian daripada airnya. Jadi kelebihan alat ini tidak perlu lagi kita ambil atau kita keluarkan dari kerangan kan. Itu langsung terbaca ya. Nah, saya kembali lagi yang tadi yang manual tadi ya. Yang di manual itu ya, sekarang itu yang di yang di bukit itu ya, tolong Anda lihat nanti kalau sudah kuliah ini kalau nggak ada kerja tengok itu ya. Itu alat itu ada kerangannya atau enggak? Ya, itu kan konstruksinya itu kan mantap, itu kan nggak boleh diangkat-angkat, nggak boleh dituangkan itu kan. Jadi ya itu kan tinggal kita buka aja kerangannya di situ kan. Yang di lapangan yang sekarang ini kan ada kerangannya itu, atau enggak? Stop keran. Ya, stop kerannya ada. Jadi dibuka itu ya, ditampung ya, baru diukur berapa itu. Bawa gelas ukur ya enggak? Gelas ukur, tahu nggak dengan urus gelas ukur? Waktu di SMA Anda kan praktek itu di lab itu. Gelas ukur itu ada itu. Kalau nggak ada gelas ukur, pakai aqua itu bisa. Aqua itu kan ada yang kecil itu ukurannya berapa? Ada yang 330 ml, ada yang 600 ml, ada yang 900 ml, tinggal dibagi aja itu. Jadi sebenarnya alat untuk mengukur ini ya, kalau mau itu gampang, sangat gampang sekali. Tetapi ya di Indonesia ini yang namanya data curah hujan itu sangat susah kan. Buktinya aja cuman di Palembang ini cuman 2 itu yang terukur di airport Sultan Mahmud Badarudin 2, kemudian di Kenten 2 itu aja yang Bapak tahu, nggak tahu yang lainnya di mana itu. Ya kan? Seharusnya ya kan untuk Palembang itu minimal itu dihitung kan supaya dia terwakili ya kan. Di Pelaju tidak ada. Jakabaring tidak ada. Kertapati tidak ada.
Bagaimana kita mengatakan bahwa di Kota Palembang itu curah hujan bulanannya berapa? Bagaimana kita mengatakan bahwa curah hujan di Kota Palembang ini misalnya 200 mm kan? Dari mana kita? Sebenarnya tidak bisa itu secara teoritis itu ya nggak bisa. Bukan di Kota Palembang, yang namanya di Kenten ya di Kenten. Yang dikatakan Palembang itu kan tercakup keseluruhan. Laju, Kertapati, Jakabaring, KM20 sana kan, alang-alang lebar, Gandos ya kan. Jadi baru dikatakan itu adalah curah hujan di Kota Palembang. Jadi rata-ratanya berapa? Itu untuk Kota Palembang kan. Kalau yang itu untuk di Kenten kan. Tapi oleh karena tidak ada lain ya lebih baik kita pakai ya enggak ya. Tidak ada rotan akar pun berguna ya enggak ya untuk kita menghitung ya enggak. Sebenarnya tidak akurat itu. Kenapa? Anda mungkin yang di Bukit hujan, ya, tahu-tahu di Kenten sendiri enggak hujan. Ya kan? Di Kertapati hujan, Pelaju tidak hujan. Itu kan permasalahannya di situ. Jadi sebenarnya ya, itu Anda nanti kalau sudah bekerja dimanapun tempatnya, yang kira-kira ada hubungannya dengan mau mencari data curah hujan itu harus banyak loh titiknya itu kan. Titiknya harus banyak tempatnya. Supaya benar kan, dikatakan curah hujan Kota Palembang. Cuman titiknya cuma satu. Bukan di Kota Palembang itu. Ini katakan di Kota Palembang itu artinya berlaku keseluruhan. Jelas kan? Tanya lagi, Pak. Ya. Ini jadi muncul pertanyaan untuk yang manual tadi. Kalau ini kan 24 jam maksimalnya. Kalau yang untuk alat sebelumnya itu dia maksimalnya berapa jam? Kemudian untuk pengambilan data gitu. Apakah ada aturan main hari ini dan hari selanjutnya itu di waktu yang bersamaan atau gimana? Karena kalau khawatirnya hujan itu ekstrim, kemungkinan besar volumenya bisa melebihi dari alat yang disediakan tersebut gitu. Dan kalau misalnya sudah tidak berfungsi, apakah bisa diperbaikin atau tidak gitu kalau untuk yang alat manual sebelumnya, Pak? Terima kasih. Jadi begini ya. Jadi yang namanya alat penakar hujan ya, itu ada manusia di situ kan. Ada pegawai untuk ngurusi itu, data itu kan. Jadi sebaiknya ya di situ di suatu tempat itu ada orang untuk ngurusi curah hujan ya kan. Jadi begini, kalau dia hujan ya, malamnya itu hujan ya kan, paginya kita lihat kan, ya kan, harus kita lihat ya kan. Kenapa? Takutnya nanti ya, kalau tidak dilihat paginya nggak diambil datanya, nanti siangnya datang hujan lagi nanti kan, penuh dia kan, atau tumpah kan, sehingga data yang semalam ya kan, sudah tidak valid lagi. Jadi sebaiknya ya, sebagusnya kalau memang ada pegawai dia tuh, kalau dia dari hujan itu harus kita lihat ya kan. Dan juga yang namanya pegawai di lapangan itu pasti dia punya jam kan, ya kan, ya enggak, punya alat ukur untuk menentukan waktu kan. Oh hujan ini jam berapa ya kan, namanya pegawai itu kan itu kerjanya kan, hujan jam berapa, catat, udah hujan, dan nanti kan mungkin hujannya 20 menit, 30 menit, ya enggak berhenti, stop. Itu sebaiknya diambil. Itu kan ada tanggal, ada jamnya kan, datanya kan ada tanggal, ada jam. Namanya data jam-jaman kan, hari apa, jam berapa kan, kayak gitu kan. Ada juga yang hariannya kalau memang dia ada hujan lagi, dan kadang-kadang hujannya kan paling banyak 2 kali kan dalam satu hari. Kadang-kadang hujan, nanti hujan lagi kan. Selebih itu jarang yang sampai dia sepanjangan. Kalau dia sepanjangan ya bakal penuh alat itu ya kan. Itu harus diambil itu pada jam tertentu itu diambil aja.
Oh, takutnya penuh itu alat itu kan. Ya diambil ada jam berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa diukur, ya kan? Nanti biarkan hujan, nanti diambil lagi. Seperti itu, itulah perlunya adanya pegawai kan untuk ngurusi daripada alat itu. Kalau tidak harus kita pakai yang otomatis kan. Kalau otomatis itu kan mahal katanya kan. Indonesia nggak mampu beli kan, cuman mampu pakai kan. Tapi itu sangat perlu ya kan. Jadi alat itu biasanya kan dia tuh kan 24 jam pagi ke pagi. Tapi itu tadi kalau dia hujannya lebat ya atau deras malamnya itu harus diambil. Jadi artinya seperti ini ya. Kalau dia titiknya ada 10, jadi pegawainya harus 10 loh. Jadi dia tunggu itu kalau manual. Bayar kan berapa itu kan? Gaji mereka kan ada kan? Sekarang kalau dia otomatis kan kayak apa ya? Otomatis kan? Jadi alat kalau dia apa ombrometer atau otomatis ada yang otomatis. Kalau dia otomatis berarti dia langsung merekod sendiri kan? Jadi alat ukur curah hujan itu ada pencatatannya dilakukan secara otomatis ya. Jadi dia bisa apa merekod tinggi rendahnya daripada hasil curah hujan itu kemudian besar intensitas hujan itu dapat ditentukan karena pencatatan juga dilakukan untuk selang waktu tertentu ya kan. Contohnya adalah ombrometer otomatis itu apa? Itu ada berapa ya? Ada 7 kan. Nah, nanti ada barangnya ada 1 yang kelihatan. Nggak tahu dia jenis yang mana. Penangkar hujan tipe Hellman. Ada yang tipe Bendik ya kan. Ada tipe tilting. Ada tipe sipel apa? Tilting sipon. Ada juga tipe bucket. Tipping bucket, ada tipe floating bucket, ada tipe weighting bucket. Ada juga tipe optikal. Itu tipe-tipenya ada berapa macam? Ada 7 ya. Lanjut. Nah, ini apa namanya? Contoh barang yang otomatis kan? Ini adalah contoh barang yang otomatis ya. Yang otomatis ini adalah banyak yang diukurnya di sini kan. Jadi automatic weather station kan, jadi AWS kan. Jadi banyak yang diukur oleh alat ini. Jadi alat ini ya bisa mengukur ya cuaca ya kan. Jadi bisa untuk mengukur cuaca ya. Kemudian apalagi suhu, curah hujan, kelembapan bisa diukurnya. Kemudian apalagi lama daripada penyinaran matahari, kemudian besar daripada angin kan, arah angin ya kan, banyak yang bisa dihasilkan oleh AWS ini. Kalau di Indonesia belum ada. Jadi alat itu banyak sensor di dalamnya. Tapi yang dia bisa hitung, yang bisa dia ukur di tempat ini loh. Ya kan? Jadi tempat alat ini. Ada yang alat ukurnya itu ya dari radar kan. Dengan radar ya kan. Ada. Itu yang dipakai di Amerika itu pakai radar dia. Jadi radarnya itu ya radiusnya tuh bisa 240 km ya. Radiusnya ya bisa diukur oleh radar itu 240 km. Jadi 240 km itu radiusnya kan dia bisa keliling kan? Bisa mutar ke sini. Kemudian bisa naik turunnya itu
dengan apa namanya 5 derajat, bisa naik, turun, turun, turun. Jadi otomatisnya itu dengan radar kan. Jadi kalau untuk Sumatera barangkali 10 cukup dia kalau dia udah 150 km ya enggak. Kalau punya alat itu kita berarti untuk Sumatera aja cukup 10 dipasangnya enggak. Sebab dia 240 km radiusnya kan bisa dia deteksi. Itu pakai radar. Kalau yang ini kan semuanya diukur tapi di tempat ini loh, di tempat titik ini, ya kan? Tempat yang lain nggak bisa. Jadi artinya ya, yang AWS ini supaya datanya valid, akurat, itu harus di tempat-tempat lain itu diukur, ya kan? Ditentukan tempatnya, ya. Bagaimana kalau kita menentukan tempat, ya? Ya, tempat daripada alat ukur ini sebenarnya kita pelajari geografi daripada muka tanah, ya kan? Kalau dia relatif rata, itu kan bisa kita tentukan di mana saja titiknya kan. Tapi kalau dia geografinya naik ya atau daerah pegunungan itu beda-beda, itu harus dia mewakili. Kenapa? Karena ya curah hujannya itu kalau dia dalam satu garis atau dalam satu miringan yang sama ya, itu nanti nggak bisa, itu kan tidak bisa mewakili. Jadi orang teknik sipil itu bukannya geologi aja yang dipelajarinya, tapi masalah muka tanah. Anda harus tahu dari mana Anda harus tahu. Anda sudah belajar namanya IUT, ya kan? Ilmu ukur tanah. Jadi apa namanya? Kayak di Palembang ini mana daerah tinggi? Bukit ini daerah tinggi kan, dikatakan Bukit Palembang ini daerah tinggi kan, ya kan? Coba kelihatan itu. Kalau dari apa namanya ya, dari jalan besar itu ke kiri itu kan kelihatan itu airnya itu akan mengalirnya kemana. Kemudian kalau dia sebelah kiri airnya itu udah kelihatan itu akan mengalir kemana. Itu namanya kita belajar kan logikanya itu di mana. Itu nanti berpengaruh terhadap das ya. Das itu artinya daerah aliran. Das itu adalah daerah aliran sungainya. Dia mau kemana ini kan? Airnya itu kemana ngalirnya. Jadi kita harus tahu. Makanya Anda itu belajar yang namanya IUT itu di situ. Ilmu itu di situ ada hubungannya. Kemudian curah hujan di Indonesia. Jadi polanya itu kan berdasarkan pola umumnya terjadi, bedakan menjadi berapa? Menjadi 3 kan. Polanya kan. Tipe ekuatorial, kemudian ada tipe monson, ada tipe lokal. Itu kan hujan kan di Indonesia kan. Jadi curah hujan di Indonesia ya tipe ekuatorial itu seperti apa? Jadi berhubungan dengan pergerakan zona konvergensi ke arah selatan dan arah utara. Ekuatorial. Jadi ekuator. Jadi kan dipengaruhi oleh garis ekuator kan? Utara dan selatan kan? Kemudian mengikuti pergerakan semu matahari. Kemudian dicirikan oleh 2 kali curah hujan maksimum bulanan dalam 1 tahun. Kemudian disebut daerah konvergensi kan, antar tropik ya kan, atau DKAT kan, atau intertropical konvergensi zona kan. Kemudian keberadaan daripada ETCZ akan mempengaruhi curah hujan pada berbagai tempat yang dilaluinya. Kemudian ETCZ tadi kalau dia di bulan Maret dengan September itu berada di garis ekuator.
Itu menyebabkan peningkatan peluang terjadinya hujan di daerah tersebut. Kemudian wilayah Indonesia yang mengikuti pola ini adalah sebagian besar adalah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Siapa yang mau nanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang curah hujan di Indonesia. Tipe monsun. Dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut dalam skala yang sangat luas, ya kan? Kalau dipengaruhi oleh angin laut dengan skala luas itu dari mana kira-kira? Itu dari barat kan, ya kan? Coba lautan Hindia, ya kan? Itu sangat luas sekali. Jadi monsun barat biasanya lebih lembab dan menimbulkan hujan yang lebih banyak kan. Jadi bangkitannya di situ lebih banyak kalau dia angin barat ya. Sekarang ini kan angin barat ya enggak? Jadi angin barat itu itu lebih banyak monsunnya daripada angin timur kan. Ya kan? Makanya sekarang itu ya di bulan November, Desember, Januari, Februari sampai Maret itu dipengaruhi oleh monsun barat ya kan. Jadi sekarang ini yang namanya pelayaran, yang namanya nelayan ya kan. Jadi masyarakat yang ada kegiatannya ke daerah laut itu kan diberikan warning atau peringatan ya. Tidak boleh sementara ini anginnya besar kan. Itu kemarin itu Anda lihat nggak itu ada beritanya itu apa itu di mana itu di Jember apa di mana orang yang di pantai itu acara apa itu hilang dia dihantam oleh gelombang. Itu namanya kan ada pengaruhnya kan udah dikasih tahu orang nggak boleh ke laut, dianya ke pantai, nggak tahu apa kerjanya, nggak ngerti. Nah itu kan akhirnya pada meninggal semua kan. Nah itulah dibilangnya nasib, ya nasibnya kan oleh karena dia kan logikanya kan nggak jalan, kemudian apa yang sudah disarankan oleh orang yang lebih tahu dia nggak mau tahu kan. Nah itulah akibatnya. Jadi kita orang orang teknik yang ngerti itu ya, kalau kita ikut dalam seperti itu dianggap orang kita tidak ngerti itu. Kemudian curah hujan di Indonesia itu adalah tipe lokal ya. Kalau curah hujan di Indonesia tipe lokal bagaimana ya? Dicirikan oleh pengaruh kondisi lingkungan setempat yang kuat ya. Jadi kondisi kalau dia lokal itu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Maksud lingkungan itu lingkungan apa? Lingkungan penghijauannya, ya kan? Jadi yang namanya kalau di daerah gunung, daerah hijau itu kan biasanya kan lebih kuat untuk mempengaruhi daripada curah hujan ya. Kemudian daerah laut kemudian faktor penentuan akibat ya oleh naiknya udara ke pegunungan atau dataran tinggi karena terjadi pemanasan lokal yang tidak seimbang ya kan. Ini terjadinya banyak nih daerah Maluku sebagian, Sulawesi seperti di Manado dan Papua. Itu yang dipengaruhi oleh tipe lokal ya, tipikalnya itu di daerah-daerah itu. Saya mau bertanya nih sampai di sini nih. Mengenai curah hujan tadi, cara pengambilannya, cara menentukan titik-titiknya.
Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk yang tadi yang Bapak sempat sebut apa? Eh, ITZ itu apa, Pak? Nah, yang itu maksudnya apa, ya, Pak? yang mana? Yang di tipe sebelumnya, Pak. ITCZ, nah itu, Pak. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Itu kan intertropical ya, konferensi zone itu ya. Itu sebenarnya kayak gini, itu kan dipengaruhi oleh global warming itu, ya kan? Nah, kalau ITZ ini kan istilah, nggak tahu ya, saya itu apa istilah daripada BMKG-nya. Itu sebenarnya itu termasuk juga ya, itu kan akibat pengaruh juga perubahan warning atau perubahan daripada temperatur ini ya, pengaruhan daripada panas bumi ya. Panas bumi, panas matahari yang tidak terkendali kan. Jadi sehingga musim daripada hujan itu ya tidak menentu kan. Makanya sekarang itu ya untuk menghindari itu ya, sekarang itu pemerintah itu akan menggalakkan untuk penghijauan di semua sektor ya. Baik di pantai maupun di daratan maupun di daerah pegunungan. Kenapa? Karena kita ini ya, katanya di dunia ini kita ini adalah paru daripada oksigen. Coba dicari itu tuh apa? Keberadaan ITZ itu. ETCZ itu. Lanjut ya. Nah, sekarang apa namanya? Tadi curah hujan di Indonesia. Sekarang apa data ya? Data tadi bagaimana cara mengambil data, sudah tahu bagaimana cara membuat alat untuk, ya kan? Penakar hujan itu Anda sudah tahu. Nah, sekarang data ya. Nah, sekarang data kan? Nah, sekarang curah hujan harian ya, bulanan. Curah hujan harian bulan Januari. Ini curah hujan harian bulan Januari 2022. Barusan kan? Dari mana ini? Ini adalah dari BMKG. Ini kan contoh kan? Nah, ini adalah data curah hujan harian bulan Januari ya. Coba kamu lihat itu, tanggal 1 bulan 1, 22 ya kan? Sampai ke akhir tanggal 21 apa bulan 1, 22 kan? Coba lihat itu di situ kan, tanggal 1. Hujan kan? Ya kan? Jadi ini adalah dari stasiun BMKG ya. Sultan Mahmud Badarudin II ini ya kan? Dari airport kan, sebab airport itu perlu dia dengan data ini kan, dia ada kepentingan penerbangan kan, makanya di situ tetap ada itu. Tapi sebenarnya kalau untuk data curah hujan itu harus banyak, maksudnya itu banyak titiknya. Kenapa harus banyak? Tadi Bapak bilang kan, di Sultan Mahmud Badarudin tidak hujan, tahu-tahu hujannya apa? Di Kertapati sana hujan. Datanya nggak ada itu di situ. Jadi saya bilang tadi ya, yang namanya data curah hujan Palembang itu ya, dikatakan Palembang itu kan mencakup kan, ya nggak? Kalau cuman dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II saja sebenarnya itu curah hujan di situ aja. Ya. Ini contoh barangnya nih adalah ini curah hujan harian bulan Januari, ya kan? Mulai dari tanggal 1 sampai 31, ya kan? Ada semua itu kan datanya kan?
Tapi ini di titik airport Sultan Mahmud Badarudin II kan? Ya enggak? Bisa nggak dipakai ini untuk apa menghitung banjir di Prabu Muli sana atau Indralaya? Bisa nggak? Bisa nggak? Coba dijawab bisa atau tidak kalau kita pakai untuk menganalisa banjir di Kota Palembang, bisa nggak ini? Nah, itu kan oleh karena tidak ada lauk udah makan nasi putih aja kan? Ya nggak? Tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun berguna. Itulah kan. Itu datanya itu tidak benar menurut saya. Ya kan? Anda mau menghitung mau banjir atau tidak yang namanya di daerah Jakabaring itu, Anda dapat data dari sini. Padahal Anda tahu sendiri, hujan di Jakabaring, tahu-tahu di apa Sultan Mahmud Badarudin II nggak hujan, nggak ada datanya di situ, apa di Jakabaring kan? Masa mau kita pakai yang itu ya? Jadi kayak gini ya, Anda itu kan kuliah kan, yang namanya kuliah ya itu akan mencari ilmu kan untuk dipakai nantinya ya kan? Jadi yang kebiasaan apa kita itu ilmuwan kita tuh keahlian kita itu akan dibayar orang kan. Jadi Anda itu harus tahu itu kan, kasih tahu itu dengan Anda nanti mau jadi pejabat mungkin, mau jadi wali kota ya kan, mau jadi gubernur, mau jadi kepala apa itu harus tahu Anda itu, perlu itu. Ya enggak? Harganya berapa itu cuman. Kemudian pegawai yang yang ditaruhkan di situ kan masa nggak bisa? Makanya pemimpin ini harus orang yang pintar. Anda itu kan belajar itu supaya Anda itu pintar, harus tahu ya enggak? Repot kalau kita pemimpinnya itu nggak ngerti sama sekali kan akhirnya kan masalah teknis, masalah data, masalah hitungan dia nggak ngerti itu. Nggak akan ngerti. Akhirnya apa? Kalau dia terjadi apa-apa itu kan cuman raminya aja. Jadi kalau di Palembang itu harus dipasang Oke, di apa namanya di Sultan Mahmud Badarudin sudah ada dipasang di situ, ya kan? Kenteneng itu harus ada. Ya enggak? Di Pelaju harus ada. Jakabaring harus ada. Kertapati sudah ada, di Gandus itu sudah harus ada itu, ya enggak? Kenapa Anda akan menganalisa nanti kan harus memakai peta kan? Jadi petanya itu di mana? Di dalam peta itu di situ tertera di titik pengambilan data itu di mana posisinya. Nah, itulah ceritanya kan oleh karena apa? Tidak ada rotan ya sudah akar ya kan dipakai kan? Kemarin kamu lihat nggak itu? Kamu ada tinggal di mana itu? Yang di bawah flyover itu waktu kapan itu banjir itu? Tanggal berapa, bulan berapa itu banjir? Masih ingat nggak? Desember itu kan? Tanggal berapa itu? Itu ada datanya. Kalau ini kan data Januari ini. Yang Desember tadi 2021 tadi kan. Nah, supaya Anda itu kan berpikir, oh curah hujannya sebesar itu kan. Itu banjir kan. Anda pakai kendaraan roda 4 nggak bisa tenggelam kan. Kalau tenggelam
mati kan mesinnya kan kayak gitu kan. Apa yang salahnya di situ kira-kira apa? Kenapa dia banjir? Karena airnya tidak mengalir kan? Ya enggak? Mengalir tapi dia sudah buntu kan, banyak sampah, ya enggak? Kemudian di daerah retensi di apa? Sebelum flyover itu ada retensi kan? Itu sebenarnya retensi itu kan dari mana-mana, itu kan air yang mengalir di situ kan? Itu namanya catchment area kan, jadi areanya itu kan luas kan, nggak mungkin mau tertampung oleh dia sendiri. Jadi nanti ya di hidrologi ini kita ini nanti ada hitungannya, cara menghitungnya itu seperti apa, ya kan? Kalau Anda di mekanika fluida dengan hidrolika, tahu-tahu ada debit sekian kan. Nah sekarang kita ini akan menentukan debit itu dari mana sih? Debit sekian itu berapa? Dari mana itu? Itu dari sini nih sumbernya itu kan. Dari curah hujan. Anda sudah belajar belum yang namanya mekanika fluida dengan hidrolika? Sudah kan? Sudah? Belum? Semester berapa Anda? Semester 3 ya? 4? 3. Hidrolika dengan mekanika fluida sudah kan? Sudah kan? Yang dipelajari itu kemarin apa? Debit. Kalau dia debitnya berapa, nanti kan penampang salurannya berapa, kecepatannya berapa kan? Nah, itu menghitung-hitungnya air itu harus tahu dulu sumbernya ini nih sumbernya. Dari curah hujan kan? Di Sungai Musi itu air hujan atau bukan? Saya tanya. Di Sungai Musi yang ngalir di Benteng Kota Besar itu air hujan bukan? Iya Pak, air hujan. Ya kan air hujan kan dari hulu sana semuanya kan ngalir ke Sungai Musi kan. Anak-anak Sungai Musi itu kan banyak. Ogan, Lematang, Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Komering. Tapi Sungai Komering itu muaranya di sana. Apa? Di Sungai Gerong kan? Jadi Anda kemarin belajar bahwa debit itu satuannya adalah meter kubik per detik kan? Ya kan? Nah, itu sumbernya dari hidrologi. Air yang mengalir di Sungai Musi itu adalah dari hujan, ya kan? Di Arab ada hujan, ada ini enggak? Ada sungainya enggak? Ada enggak yang ngalir kayak di Palembang? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Oleh karena di situ tidak ada hujan. Di situ hujannya cuma 1 tahun 1 kali. Kenapa? Karena di situ tidak ada bangkitan hujan. Jadi semua di situ temperaturnya di situ terus kan tinggi terus kan nggak pernah turun kan. Kemudian arah anginnya dipengaruhi oleh tanaman itu tidak ada ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Indonesia ini adalah daerah hujan kan. Jadi kita harus tahu daerah hujan itu mau diapakan supaya dia tidak menjadi bencana bagi kita. Ya, ini adalah contoh daripada curah hujan harian dalam hal bulan Januari 2022 Datanya ini adalah dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II datanya. Sebenarnya Anda itu bisa loh membuat data ini. Gimana caranya? Dipasang. Ya kan, yang manual aja biar gampang kan, biar murah ya kan. Contohnya itu apa yang saya bilang tadi di bukit itu tadi itu cuman duduk aja di situ nggak ada orang yang ngambilnya. Kalau hujan nggak ada orang yang ngambilnya.
Cuman jadi patung aja dia kan. Cuman kepentingannya Anda untuk melihat, mengenal, oh kayak gini yang namanya apa? Penakar hujan manual. Cuman gitu aja kan. Tapi nggak ada fungsinya itu sama sekali, nggak ada. Kenapa? Ya, nggak pernah diapa itu, nggak pernah dilihat itu, nggak pernah diukur kan. Nggak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya udah kan. Kamu duduk aja di situ. Kalau kamu nggak tegak, nggak lari, nggak akan lari dari situ, ya nggak? Jadi kita harus punya kreatif, ya. Ini adalah contoh daripada curah hujan harian, ya kan? Kalau orang nanya kayak apa, ya ini. Bisa Anda membuatnya? Bisa. Saya mau buat dulu penakar hujannya, kan buat aja kan. Jadi kalau Anda disuruh kan bagaimana cara membuat penakar hujan, gimana cara meletakkannya, tahu tadi sudah kan, cara-caranya sudah tahu, ya enggak? Ya, lanjut ya. Nah, ini curah hujan bulanan nih, ya. Ini juga dari BMKG, ya kan? Nah, coba kamu lihat. Ini dari tahun 2003 sampai 2013, ya kan? Ini curah hujan bulanan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember, ya. Jadi tahun 2003 itu ini apa? Curah hujannya ini nih. Di bulan Juni, ya kan? Bulan Agustus kan? Jadi yang ini, yang mana yang diambil? Ini diambil adalah di bulan Januari yang paling besarnya itu berapa? 47,3 mm. Kan D-nya, ini kan nilai D-nya kan? Ya kan? Jadi kalau tulisan seperti ini, Anda sudah tahu tuh, ya enggak? 47,3 itu apa? Milimeter. Itu adalah nilai D-nya kan? Bulan Januari. Di tahun 2003. Kemudian di Februari itu 72,5. Sampai Desember, ya kan? Jadi ini adalah data hujan selama 10 tahun, ya enggak? Ini curah hujan bulanan, ya. Jadi bulanan dia kan, yang bulan per bulannya itu dalam 5 tahun itu tahu, ya kan? Yang paling besarnya itu di bulan berapa, bulan berapa, bulan berapa. Jelas ya? Ini dari mana? Ini dari BMKG. Ini dari sini sama, ya kan? Nah, ini misalnya ini apa? Anda nanti untuk mencari curah hujan bulanannya kan tahu ini nih. Yang mana ini nih? Cari dari sini, di mana ini? Di bulan berapa? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 di bulan Januari. Bulan Januari itu coba lihat itu. Yang paling besarnya yang mana? 56. Ini kan? 56 itu tanggal berapa? Tanggal 20 bulan 1 kan? 56 kan? Ada yang lebih besar nggak? 56 kan? Nah, itu di Januari itu kan nanti kan direcord kan di sini nih. Ya kan? Nanti 2022 kan, 2022 Januarinya berapa? Nah, data-data ini sudah ada ya. Tapi saya bilang tadi ini satu titik kan, satu titik BMKG Sultan Mahmud Badarudin II kan, itulah yang dibangga-banggakan, diandal-andalkan data hujan cuma satu, ya kan? Ya. Kalau Anda perlu itu banyak supaya akurat menghitungnya, harus dipasang. Ya, dipasang stasiun hujannya dipasang. Cara memasangnya mudah dan gampang, ya kan? Kalau dia manual berarti ada orang kan menunggunya di situ kan?
atau dititip dengan tetangga atau di mana, tapi kita harus berikan apa insentifnya. Ini curah hujan bulanan, ya kan? Nah, lanjut ya. Tahu kan ini dari mana? Kalau ada data seperti ini, Anda sudah tahu. Gimana caranya? Anda sudah tahu. Bagaimana cara membuatnya data itu dapatnya seperti apa? Anda sudah tahu, kan? Ya enggak? Tahu Anda tuh. Anda itu kan orang yang bijak, kan? Orang yang pintar, kan? Tahu itu tuh. Tahu. Jangan nggak tahu. Tahu. Kenapa? Apapun bisa kita tahu. Kita harus belajar, kan? Ya. Tahu, kan? Lanjut. Nah, ini apa? Ini adalah data ya, data curah hujan tahunan, ya kan? Tahun berapa? Tahun 2015, ya kan? Tahun 2015 itu datanya di mana? Ini ada. Cari di apa BMKG pusat sana, mana? Medan yang paling. Medan, Padang, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Kota Bogor, ya kan? Kota Bandung. Ini sebenarnya ini kan dari BMKG juga sebenarnya. Cuman BMKG mana? BMKG Palembang, BMKG Medan, ya kan? Di tahun 2015, ya kan? Nanti 2016 sebelumnya ada, sampai di 2022 ini ada. Coba di mana? Apa namanya? Curah hujan yang paling tinggi di Indonesia di mana? Bogor, Pak. Bogor. Ya kan? Memang di situ dikatakan apa namanya kota hujan, ya enggak? Datanya itu 4.000. Di tahun 2015. 2014 ada, 2016 ada datanya. Tinggal apa? Anda akses aja ke apa di BMKG, kan? BMKG apa? Di BMKG Bogor sana. Atau mungkin dia BMKG pusat, kan, yang sudah dikolektor, kan, yang sudah dikumpulkan, ya. Nah, sekarang jumlah hari hujannya di sana berapa? Itu sudah terikut juga, kan? Medan 105 hari hujan, kan? Hari hujan, ya, bukannya dalam sehari itu dia hujan terus, ngerti nggak itu? Jadi eventnya, kan? Ini 185 itu di Padang, di Palembang 138 hari, kan? Ya kan? Dari mana ini? Ini dari sini tadi, ya. Dari sini tadi loh, ya. Nih. Ini berapa hari hujannya? 1, 2, 3, 4. Hitung berapa, ya. Nanti kalau dia 12 bulan, kan berarti dalam 1 tahunnya berapa dihitung, kan? Berapa hari hujannya? Yang mana yang paling maksimum? Berapa? Jelas nggak? Jangan nggak tahu yang mana yang namanya data data hujan tahunan, bulanan, harian itu Anda harus tahu, ya. Ya, harus tahu. Cara mengambilnya tahu, cara membuatnya alat tahu, supaya data itu banyak harus dipasang banyak. Ada honornya nanti, ada uangnya nanti kalau Anda itu tamat itu ngurusi itu, ya. Itu kan ada uangnya, itu negara yang biayai. Cuman sekarang ini kan orang nggak ngerti, kan? Kenapa? Orang yang kerja di situ tuh nggak ngerti dengan ceritanya, kan? Wali kota nggak ngerti, gubernur nggak ngerti, ya kan? Nggak tahu urusan, kan? Jadi nggak diperlukan di situ. Kenapa? Oleh karena dia tadi, kan, orangnya tidak pintar dalam masalah ini, kan? Dia tidak berpikir ya apa kepentingannya untuk apa.
Mau tanya Pak, Silakan. yang di slide curah hujan harian, itu kan ada keterangan di bawah itu, bisa tolong di slide curah hujan harian Pak. Oke, di keterangan itu kan ada di bawahnya itu data tidak terukur, yang simbolnya itu 888, kemudian tidak ada data 999. Itu maksudnya gimana? Artinya pada saat kita menghitung jumlah hari hujan dalam 1 tahun, yang angka 99 dan 88 itu tidak termasuk hari hujan. Dan ada juga di sini kan angkanya 0,0 gitu. Berarti 0,0 di situ kan tidak ada curah hujan. Ya kan? Kemudian data tidak terukur. Yang namanya tidak terukur berarti mereka itu tidak pada tanggal itu tuh kan nggak ada datanya. Apa dia nggak dibacanya atau gimana? Itulah apa namanya kekeliruan dia, pegawainya nggak tahu kan. Apa nggak terikut atau seperti apa? Mungkin tintanya udah kabur nggak bisa dibaca kan? Ya kan? Coba kamu lihat kadang-kadang kita ini bingung ya. Coba ya, kamu perhatikan ya. Kerja kita ini kan, tanda pembayaran aja kadang-kadang printounya nggak bisa baca, ya nggak? Ya, kenapa? Kalau ditanya di pegawainya, tintanya habis, ya kan? Nah, ini itu kira-kira seperti itu. Kenapa dia jadi 888 itu kan? Mungkin nggak bisa kebaca itu. Sebab di sini ini sudah otomatis dia, ya kan? Itu permasalahannya kan di situ kan? Mungkin dia untuk mengganti apa namanya? Kertas untuk apa nge-recordnya itu kan terlambat kan udah kepenuhan ya enggak? Nah itu permasalahannya kan. Kemudian kalau dia 0 itu ya sebenarnya itu memang itu tidak terjadi hujan, tidak ada datanya, ya. Itu aja ya contohnya aja kan kalau di kalau kita membayar di pasar atau di bank segala macam itu kadang-kadang kita minta print out-nya itu kan pernah nggak kalian itu nggak terbaca ya, nggak terbaca ya, kabur tintanya kan. Nah kira-kira kayak gitulah kejadian apa dunia ini kan ya, artinya itu yang namanya pelayanan ya, yang namanya bukti itu kadang-kadang acuh kan ya kan, itulah tidak disiplinnya di situ ya kan ya. Jadi mudah-mudahan Anda itu kan nanti kan mau sudah tamat itu kan artinya kan mungkin salah satu dari Anda itu kan ingin ya supaya apa namanya data hujan untuk Sumatera Selatan ini lengkap ya kan. Di daerah Jawa sana lengkap loh. Di kabupaten itu saya perhatikan di kabupaten dan kecamatan kabupaten kecamatan. Kadang-kadang di dalam satu kecamatan itu ada 40-an, tahu nggak? Penakar hujan itu, tahu nggak? Dalam satu kecamatan. Kalau kita gabung dalam satu kabupaten ya kan? Kalau dianya 20 kali 20 berarti 400 ya kan? 400 data ya kan? Ya palit lah dia, mereka kan punya data kan? Kalau kita cuma ini nih, ya kan? Nah, itulah supaya Anda berpikir kan. Nah, sekarang tadi kan apa harian sudah ya sudah. Setelah. Nah, terus tadi ada curah hujan tahunan. Curah hujan tahunan itu berarti diperolehnya sama seperti bagaimana kita memperoleh curah hujan bulanan. Ya, jadi setiap tahunnya itu kan ada 12 bulan. Nah, kemudian mengingat kembali pada saat di pelajaran hidrologi, bahwa untuk melaksanakan suatu proyek, kita kan butuh data curah hujan. Jadi yang dibutuhkan itu data curah hujan itu minimal 5 tahun sebelum atau 10 tahun gitu. Nah, kalau dilihat dari
curah hujan yang tadi yang 10 tahun 2003 sampai 2013 tadi, kalau ada angka yang ekstrem gitu, yang paling gede, apakah itu juga dimasukin untuk data ngedesain suatu bangunan atau infrastruktur? Jadi seperti ini, apa namanya, kalau kita yang ekstrim, yang paling maksimumnya yang kita pakai, setelah kita desain ya, setelah kita desain, misalnya kayak gini, apa? Kalau kita pakai data itu, misalnya untuk saluran di pinggir jalan, misal ya kan, ya enggak? Di pinggir jalan, misalnya terjadi, kita hitung ya, misalnya kan 2 meter kali 3 meter kan, artinya kan dalamnya apa lebarnya 2 meter ya kan, kemudian dalamnya 3 meter. Oleh kita pakai yang ekstrim itu kan. Nah, sekarang kita berpikir kan, ini kan perumahan ya kan? Ya enggak? Jadi kalau kita pakai data ekstrim yang itu akan terjadi seperti itu ya kan? Contoh kayak gini. Di jalan itu kalau jalannya itu 5 meter lebarnya, kalau kita membuat saluran kiri kanannya 2 meter kan habis lah, nggak ada lagi jalannya kan? Ya enggak? Kenapa? Kalau dia ekstrim, nah kan kepentingannya untuk apa kan? Sekadar kalau dia apa mengalirkan air dari itu, jangan dipakai yang itu, ya kan? Kenapa? Itu tidak ekonomis kan? Pertama tidak ekonomis, kedua mengganggu yang lain kan? Ya kan? Yang namanya hujan itu kan kurun waktunya kan jam kan? Ya kan? Jam, dari jam ke jam kan ya? Tidak mungkin kita akan mengorbankan jalan itu untuk semuanya saluran oleh karena dia banjir. Jadi itu harus kita perhatikan kan, kita perhatikan dalam waktu desain atau perencanaan, ya. Tapi kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ya kan, coba lihat yang di apa flyover itu kan, flyover itu masalahnya itu apa? Anda tahu nggak flyover itu banjir itu atau yang di skip ke ujung arah PTC kan kemarin waktu banjir itu ya kan. Nah itu harus dipikirkan kenapa itu, karena hujan apa curah hujan itu tinggi, tampungannya tidak ada, kemudian air di Sungai Musi itu naik kan, air di Sungai Musi itu naik akibat daripada apa, akibat daripada pasang surut ya kan. Seharusnya di muara Sungai Bendung itu harus ada porder ya kan ada porder, ada bendung, ada penutup supaya air dari Sungai Musi itu tidak masuk pada waktu banjir kan ya enggak. Nah porder itu harus punya pintu ya kan, kemudian pintu itu dia harus punya pompa ya enggak. Kalau memang di darat, di daerah darat ini banjir, dia harus dipompa keluar. Ya enggak? Bagaimana kita kalau mau mompanya, kalau di muaranya itu ada hubungan dengan Sungai Musi? Akhirnya Sungai Musi itu yang harus kita pompa, bukan Sungai Bendungnya. Jelas enggak? Jadi kita tutup, itu harus ada pordernya, kan? Yang ada pintu, kita tutup, habis kita pompa, yang dari dalam keluar, ya kan? Bagaimana untuk menghidupkan pompa itu sebenarnya itu otomatis, makanya segala sesuatu itu harus kita pikirkan. Ya, dia harus otomatis begitu dia banjir langsung dia pompa terus, ya kan? Nah sekarang gini, apa namanya? Anda sudah lihat belum? Sudah pernah lihat belum? Ya? Di apa namanya komplek Brimob di Bukit ini, di Bukit ada komplek Brimob kan? Ada pernah lihat belum? Tempat orang jual apa itu? Tempat orang jual kembang-kembang itu. Ya, di situ ada rumah pompa. Ya. Kemudian rumah pompa itu dibuatkan pipa itu ke Sungai Sekanak, ya kan? Ya. Itu begitu dia banjir di kolam retensi di apa komplek Brimob itu ya. Itu pompanya otomatis keluar. Tapi dia hanya memikirkan di komplek itu loh kan. Nggak tahu nantinya apa namanya di Sungai Sekanaknya sendiri itu banjir kan. Jadi sebenarnya penyelesaian itu apa? Penyelesaian itu tidak terintegrasi, ya dibuang aja ke Sungai Sekanak. Kalau kita takut Sungai Sekanak itu banjir, terus Sungai Sekanaknya mau diapain? Seharusnya di muara Sungai Sekanak juga itu ada pompa. Kan seperti itu kan cara berpikirnya. Jelas enggak?
Nah, sekarang kalau Anda misalnya field trip itu di Kota Semarang, ya, kalau Anda pernah ke Semarang, ya, itu dari dulu itu mereka itu masyarakat di situ tuh kan selalu terkena yang namanya banjir rob, ya. Tahu nggak dengan banjir rob? Banjir rob itu datang hujan, di darat kena hujan, di laut itu naik permukaan laut. Sehingga air hujan itu kan tertahan oleh air laut, ya. Sekarang udah dibuat border, alirannya itu sudah dibuat kolam, ya kan? Kolam itu jauh di bawah kan, konstruksi, pakai konstruksi. Jadi kayak bak, ya kan? Kayak bak besar di bawah, nanti semua air hujan tuh ngalir ke sana. Begitu dia naik, ya, apa namanya, kolam itu, nanti otomatis langsung dibuangnya ke laut, ya. Seharusnya seperti itu. Pengelolaannya seharusnya seperti itu, ya. Jadi tadi kan sudah mengenai curah hujan itu tadi kan cuma dibilang aja D kan, ada intensitas kan akibat dari curah hujan, ya. Coba Anda catat, ya, ada beberapa definisi atau istilah, ya. Anda catat. Semuanya catat, ya. Ada beberapa definisi atau istilah yang terkait dengan hujan, ya. Anda harus tahu kan. Satu, apa? Satu. Intensitas, ya, intensitas, ya. Itu simbolnya I kecil, ya. Indonesia I kecil simbolnya. Definisinya itu apa, Pak? Itu definisinya itu adalah, ya, laju curah hujan itu kan I itu adalah intensitas hujan, ya. Intensitas hujan itu apa? Itu adalah laju curah hujan. Artinya laju itu, ya, itu harus dia satuannya itu apa? Satuannya itu adalah milimeter per jam, ya kan? Atau milimeter per hari, ya kan? Tergantung dengan kita kan. Kemudian milimeter per bulan dan milimeter per tahun. Kan tadi ada namanya data hujan kan, data hujan bulanan, ada harian, ya, ada tahunan. Nah, itu kan satuannya itu intensitas hujan. Satu kan intensitas hujan. Dua durasi atau T, ya, dalam kurung T kecil, ya. Singkatan dari apa? Tahu kan? Durasi, ya. Maksud durasi itu waktu terjadinya hujan kan? Gak mungkin ya mau sehari dari pagi sampai sore hujan terus. Itu kan ada jeda kan? Itu durasi itu, ya, didefinisikan sebagai lama waktu curah hujan turun, ya. Ya. Jadi T itu adalah, ya, waktu curah hujan turun. Waktu curah hujan turun, ya kan? Kalau dia nggak turun, nggak lagi lah. Itu namanya durasi kan? Apa satuannya? Menit atau jam, ya kan? Berapa menit hujannya tadi, ya, yang saya bilang tadi kan? Atau berapa jam, ya kan? Bisa jadi dihitung dengan jam. Durasi kan? Nah, itu dua kan? Yang ketiga, tinggi hujan. Ya, tinggi hujan, ya. Simbolnya apa tadi? Depth, ya. Itu kedalaman kan? D kecil, ya, simbolnya D kecil. Itu didefinisikan sebagai apa? Jumlah curah hujan, ya, dalam ketebalan, ya kan? Maksudnya jumlah curah hujan dalam ketebalan di permukaan datar kan, dalam kurung dalam permukaan datar kan. Jadi tingginya itu berapa? Itu yang kita ukur kan? Tadi, ya enggak? Satuannya apa? Apa satuannya tadi? Satuan panjang tadi apa? D tadi.
milimeter, ya kan? Sudah. Yang keempat. Yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi itu didefinisikan sebagai ya, banyaknya kejadian, ya kan? Banyaknya kejadian. Frekuensi itu banyaknya kejadian. Nah, ini nih contohnya ini, banyaknya kejadian itu berapa itu? Berapa kali itu tuh? 1, 2. Kalau 0 itu enggak ada. Tidak ada itu, tidak termasuk dengan banyaknya frekuensi itu kan? Itu biasanya dalam skala ulang kan, dalam skala ulang. Tahu nggak dengan skala? Periode kan, skala ulang kan. Biasanya dinyatakan sebagai sekali dalam setahun kan? Sekali dalam setahun simbolnya itu adalah T besar kan? T besar. Itu namanya frekuensinya ya. T-nya T besar ya. Skala ulangnya kan. T besar kan. Satuannya apa? Skala ulangnya satuannya apa? Tahun kan. Tahun ya kan. Misalnya kayak gini, kalau Bapak coba Anda hitung debit banjir skala ulangnya 5 tahun. Anda harus cari data 5 tahunnya kan. Dihitung kalau anunya berapa, besarnya berapa. Tadi 4 kan? Yang kelima. Apa yang kita perlu untuk menghitung ya sementara ini apa? Yang kelima. Luas ya. Luas ya, simbolnya tuh A besar. Singkatan dari apa itu? A besar. Bahasa Inggris. Area. Jadi sebenarnya simbol-simbol itu nggak ada yang namanya Anda tuh lupa kan. Jadi A besar didefinisikan sebagai luas geografis curah hujan. Ya. Jadi A itu adalah ya didefinisikan sebagai luas geografi curah hujan. A itu adalah luas di atas peta. Jadi di atas petanya itu kalau misalnya kayak gini. Anda masang alat penangkar hujan, ya kan? Di Sultan Mahmud Badarudin 2 oke. Di Kenten pasang, ya kan? Di di Kertopati pasang, ya kan? Di Jakabaring pasang, ya kan? Kemudian di Pelajuk dipasang kan? Nah, itu catchment areanya tuh luasannya tuh berapa? Ya, luasannya Kota Palembang kan? Ya enggak? Ya. Catchment areanya Kota Palembang. Nanti hujan rata-ratanya tuh berapa? Dari ke apa? Dari berapa tempat itu hujan rata-ratanya berapa? Ya. Itu mewakili untuk Kota Palembang. Sekarang satuannya apa? A itu apa? Luasnya. Satuannya adalah kilometer pangkat 2, km pangkat 2, kilometer persegi. Anda tahu nggak luas Kota Palembang ini berapa? Berapa km meter persegi kira-kira lebih kurang? Lebih kurang 40 km persegi luasnya. Ya. Nah, ini saya kasih tugas ya. Kasih tugas ya. 1 ya. Bagaimana Anda melakukan ya atau melaksanakan untuk mencari data curah hujan ya.
Anda membuat misalnya gelas ukur atau apa tadi kan, nah itu caranya seperti apa? Itu diceritakan ya kan? Ngambilannya seperti apa ya kan? Nanti data-datanya mau diapain seperti apa ya? Itu lengkap, itu dijelaskan apa yang saya katakan tadi. Jelas ya? Itu satu. Yang kedua, ya, tadi kan udah saya kasih tahu kan, itu intensitas hujan, D itu adalah tinggi curah hujan, ya kan? Satuannya sudah ada, ya enggak? Kemudian T itu adalah waktu, kan? Kemudian A itu luas, ya. Nah, sekarang Anda buatkan ya hubungan ya. Anda buatkan hubungan antara intensitas dengan durasi dan tinggi hujan, ya kan? Intensitas hujan, durasi hujan, tinggi hujan, ya. Buatkan hubungannya dalam matematika. Hubungannya. Kalau D itu apa? Kalau dia jadi I berapa? Kalau dia jadi apa? Kalau dia waktu jadi apa? Jadi hubungannya kan? Buatkan hubungan antara intensitas hujan, durasi hujan, dan tinggi curah hujan. Buatkan hubungannya. Contohnya hubungan daripada debit. Ya kan? Hubungan daripada debit apa namanya? Luas apa namanya? Luas daripada saluran, kemudian kecepatan daripada air dalam saluran. Itu kan ada hubungan matematiknya kan? Misalnya debit itu adalah A kali P kan? Kenapa? Oleh karena satuannya adalah meter kubik pangkat 3 per detik kan? Kenapa? Kecepatannya itu adalah meter per detik. Kemudian luas dari saluran itu adalah meter pangkat 2 kan? Kalau dia dikalikan itu kan hubungannya itu adalah meter kubik per detik, ya enggak? Ngerti enggak Muhammad? Muhammad Rijal. Ngerti enggak? Hubungan matematiknya seperti itu kan? Ya. Iya, Pak. Nah, jadi Anda itu kan sudah cerita, sudah kuliah, cara membuatnya, cara mengambil data, contoh datanya sudah ada. Sekarang Anda buatkan hubungan matematiknya. Bapak kasih contoh tadi kan? Misalnya debit kan? Kecepatan dengan penampang dari saluran, ya kan? Oleh karena debit itu jadi apa satuannya meter kubik per detik kan? Itu ada hubungannya antara kecepatan dengan luas penampang kan? Nggak mungkin Anda nggak ngerti masalah matematik sederhana seperti itu. Sekarang tolong Anda buatkan hubungan antara intensitas hujan, durasinya, dan kedalamannya atau tinggi hujan itu, curah hujan itu berapa, seperti apa. Jelas ya? Jadi dikumpulkan minggu depan paling lambat hari Senin jam 24 malam Selasa kan? Itu dikumpulkan. Caranya bagaimana? Tulis tangan, ya kan? Dikirimkan di email itu kan Bapak kan? Tulis tangan kan? Tulis tangan. Kalau kalian ketik nanti copas kirim ke sana ke sini apa? Ganti apa kop segala macam kan? Ya enggak? Ini tulis tangan, ya kan? Jelas? Siapa yang mau bertanya sampai di sini?